Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia Warni. Saya dari kelas 1B akan menjelaskan sedikit mengenai Wi-Fi dan membangun hotspot. Oke, yang pertama adalah Wi-Fi. Wi-Fi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel atau menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Seperti yang ada di video yang diunggah di YouTube tersebut, ada seseorang bertanya, dan pertanyaannya adalah, mengapa di daerahnya, di Jayapura di bagian Setani Barat, tidak ada sinyal atau internet, sementara dia sudah memesan WiFi wireless untuk usahanya, dan malah katanya belum ada akses jaringan WiFi di sana, dan meminta kepada YouTuber tersebut untuk memberitahu bagaimana cara mengecek jaringan di sana. Dan yang saya tangkap dari penjelasan video tersebut ialah mengecek jaringan tersebut bisa dicek melalui handphone atau smartphone yang kalian punya dengan menggunakan aplikasi OpenSignal. Dengan mendownload aplikasi tersebut, kita dapat mengetahui daerah mana saja yang ada jaringan dan yang tidak ada jaringan sedikit pun. Dan aplikasi OpenSignal ini dapat kalian download dan bisa dicari di Google Play Store atau di App Store. Dan bisa diperhatikan gambar di atas ini yang warna hijau agak tua itu menandakan bahwa di daerah tersebut ada jaringan. Sedangkan yang warna hijau muda itu adalah menandakan bahwa di daerah tersebut tidak terdapat sama sekali jaringan. Dan terbukti bahwa setelah dicek melalui aplikasi OpenSignal tersebut, di daerah tersebut yaitu di Jayapura di bagian Setani Barat, tidak terdapat sedikit pun jaringan. Perhatikan tanda panah yang ada di gambar tersebut. Itu menunjukkan bahwa di daerah tersebut tidak ada sama sekali sinyal. Walaupun sudah memakai WiFi wireless, tetap tidak terdeteksi jaringan di sana. Dan info sedikit mengenai jaringan di daerah Jayapura. Perkembangan internet di Jayapura pada tahun 2019. Telkomsel menyebutkan layanan telepon dan SMS Telkomsel di Papua untuk sementara mengalami gangguan. Hari ini Kamis pada tanggal 29 bulan 8. Sebelumnya, pemerintah telah memblokir layanan internet di kawasan ini. Padahal sebelumnya pemerintah hanya melakukan pembatasan internet saja, sehingga masyarakat masih bisa melakukan panggilan telepon dan SMS. Saat ini tanggal 29 Agustus 2019, layanan telepon dan SMS Telkomsel di Papua untuk sementara mengalami gangguan. Dan sedang kami mendalami lebih lanjut penyebabnya guna mengusahakan percepatan solusi perbaikan. Jelas VP Corporate Communication Telkomsel Denny Abidin, seperti tertulis dalam siaran pers yang diterima oleh cnnindonesia.com pada Kamis 29 bulan 8. cnnindonesia.com juga sudah menghubungi Indosat dan XL terkait lumpuhnya layanan telekomunikasi ini, namun belum memberi keterangan. Dalam siaran persnya, Telkomsel menyebut pemblokiran akses layanan data di Papua yang mereka lakukan maka mengacu keputusan Kementerian Kominfo pada 23 Agustus 2019. Pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi di Provinsi Papua dan Papua Barat disebutkan masih berlanjut, sehingga suasana tanah Papua kembali kondusif dan normal. Terkait pemblokiran akses ini, Telkomsel sebagai operator penyedia layanan telekomunikasi menyebutkan bahwa senantiasa tunduk dan patuh untuk menjalankan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kedua, membangun hotspot. Hotspot adalah lokasi fisik tempat orang-orang dapat mengakses internet dan biasanya menggunakan WiFi melalui jaringan area lokal nirkabel atau WLAN dengan router yang terhubung ke penyedia layanan internet atau ISP.
Sama seperti materi Wi-Fi tadi, di materi membangun hotspot juga mendapat pertanyaan dari seseorang. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana cara menyebar Wi-Fi rumah kita untuk digunakan orang-orang sekitar? Karena orang yang bertanya kepada YouTuber tersebut ini tinggal di kampung atau daerah pedalaman, dan banyak anak-anak di sekitar rumahnya yang keterbatasan untuk mengakses internet dan berniat men-share wifi-nya mulai dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang saja untuk keperluan belajar anak-anak yang keterbatasan internet, dan alat apa saja yang perlu ditambahkan atau disiapkan dalam usaha men-share wifi tersebut. Dan alat sederhana yang perlu disiapkan ialah memasang akses point di teras rumah dan disambungkan menggunakan kabel LAN ke modem fiber, dan membutuhkan charger di access point, dan tentunya timer PLN untuk mengatur waktu. Bisa dilihat pada gambar di atas, menjelaskan bahwa dari internet disambungkan ke modem fiber menggunakan kabel LAN. Dan modem fiber tersebut yaitu 20 Mbps. Kemudian modem fiber tersebut disambungkan melalui kabel LAN ke access point Wi-Fi yang berada di teras rumah. Dan di teras rumah tersebut terdapat charger access point dan tentunya timer PLN. Dan komponen yang diperlukan ialah yang pertama, kabel UTP atau LAN seharga kurang lebih 50.000. Yang kedua adalah access point yang kurang lebih harganya sekitar Rp200.000. Dan yang ketiga adalah timer PLN yang kurang lebih harganya Rp50.000. Dan total keseluruhan dari barang-barang yang diperlukan ialah kurang lebih 300.000-an. Dan ada pun cara untuk mengatasi anak-anak agar tidak membuka situs porno ialah dengan mengakses modemnya dengan mengklik parental control yang ada dalam modem. Tetapi tidak semua modem ada parental controlnya. Tapi contoh modem yang ada parental controlnya ialah modem Huawei. Dan penjelasan sedikit, yang pertama adalah kabel UTP atau LAN. Apa itu kabel UTP atau LAN? Kabel Unshielded Twisted Pair atau UTP adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari jenis dan bahan pengantar tembaga yang memiliki isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang mampu melindungi dari api dan kerusakan fisik. Kabel ini pula ialah kabel jaringan yang menjadi media transmisi paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer lokal atau LAN. Dan contoh gambarnya seperti ini. Kabel warna biru. Kabelnya berwarna biru. Dan yang kedua adalah access point Wi-Fi. Access point Wi-Fi adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel atau tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Access point juga sering disebut dengan Wireless Local Area Network atau WLAN. Perangkat ini berfungsi untuk mengirim dan menerima data yang berasal dari adapter wireless. Dan yang ketiga, timer PLN. Timer PLN adalah stop kontak digital untuk mengatur otomatis alur listrik PLN dan sebagai pengatur waktu bagi peralatan yang dikendalikannya. Timer ini dimaksudkan untuk mengatur waktu hidup dan mati dari kontraktor, di mana kontraktor inilah yang nantinya menghubungkan beban dari power inverter dan beban dari PLN. Dan yang terakhir adalah WLAN atau Wireless Local Area Network. merupakan sebuah jaringan nirkabel yang memanfaatkan media udara atau nirkabel sebagai media utamanya. WLAN ini memancarkan radio ke device atau perangkat peripheral
yang berada dalam jangkauan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya atau ada kesalahannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah.